Halo Pak, Assalamualaikum. Ya, majunya negara ini, sipaka lebih, sipaka ingat, sipaka tahu. Kita sudah sumber dari dulu. Satu kearifan lokal, yang satu peradaban dunia, Smart City. Di Makassar 2 kali tambah baik ini untuk masyarakat nih. Saksikan Celebrate Makassar dengan tema I Love Makassar 2 kali tambah baik. Bersama Kadis Kominfo Makassar, Mahyudin. Celebes TV, lokal lebih keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Celebes People. Senang sekali saya Amin Nindita dapat menjumpai Anda dalam program baru Celebes, yaitu Celebrate Makassar. Nah, program baru ini masih dalam rangka memperingati atau merayakan Hari Jadi Kota Makassar yang ke-415, yaitu Recover for All, dengan tema I Love Makassar 2 kali tambah baik. Nah, untuk itu di studio kali ini sudah hadir narasumber kita, yaitu Kepala Dinas Kominfo Kota Makassar, Bapak Mahyudin. Nah, tanpa panjang lebar, kita sapa dulu, beliau sudah bersama saya di sini. Halo Pak, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, baik-baik. Selamat Hari Jadi Kota Makassar yang ke-415 ya. Terima kasih, Pak. Oke, baik Pak. Sebelum kita panjang lebar ke depan, saya pengen tahu dulu nih, apa sebenarnya sih filosofi dari 2 kali tambah baik ini? Ya, filosofi 2 kali tambah baik itu mengacu kepada, kalau dari segi agama orang Islam, ya, setiap hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Ya. Dan hari ini harus hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Ya, jadi filosofi 2 kali tambah baik. Setiap hari kita harus ada perubahan dalam kehidupan kita menuju ke arah yang lebih baik. Ya, seperti itu visi misinya ya, jangan mundur. Ya, harus 2 mundur. kali tambah baik seperti itu. Kan kalau orang mundur itu kan berarti kejelekan yang jadinya. Iya, betul. Jadi harus maju terus harus ya Pak maju ya? terus. Oke, baik. Nah, kalau Pak Mahyudin sendiri melihat Kota Makassar saat ini dan untuk ke depan nanti itu seperti apa sih? Ya, kita melihat Kota Makassar ini setiap hari tentunya kita optimis Kota Makassar ini akan terus maju ke depan. Ya, ini juga kita melihat dari posisi Kota Makassar, yang mana Kota Makassar adalah pintu gerbang Indonesia Timur. Nah, yang mana juga Kota Makassar merupakan salah satu kota yang terbesar di Indonesia Timur. Nah, tujuan orang datang ke Makassar, ya, walaupun itu sebagai persinggahan, tetapi kebanyakan orang datang ke Makassar itu mau berusaha, ya, menjadi lebih baik hidup di Kota Makassar. Ya, seperti itu, Pak. Nah, kalau Makassar disebut-sebut sebagai kota dunia, apa sih wujud dari kota dunia ini sendiri, Pak? Sebenarnya Makassar dari kota dunia itu sudah, kalau kita melihat sejarah itu sudah lama. Sudah lama. Iya. Masih zaman masih sebelum zaman adanya Republik ini. Makassar itu sudah dikenal di dunia, ya, sebagai kota dunia. Kenapa? Karena persinggahan-persinggahan para saudagar-saudagar itu, ya, mereka datang dari Cina, datang dari Arab, datang dari Eropa, ya, persinggahannya di kota Makassar. Ya, itu, ya. Nah, Makassar itu menjadi kota dunia, dikenal oleh dunia. Nah, berganti zaman kemerdekaan Indonesia, majunya negara ini, majunya kota ini, kota dunia itu kita harus Makassar ini harus mengambil kembali sebagai kota dunia, ikon kota dunia. Nah, bentuk ikon kota dunia itu, ya, kami dari pemerintah Kota Makassar, ya, menyematkan dalam bentuk pertama penerapan Smart City di Kota Makassar di periode pertama Bapak Dani Pomanto, ya, dan masuk di periode kedua tetap bagaimana Smart City ini tetap ada di Kota Makassar, berjalan di Kota Makassar, dan ditambah lagi dengan penerapan bagaimana konsep metaverse itu bisa berjalan di Kota Makassar. Iya, seperti yang Pak Mahyudin jelaskan tadi bahwa Kota Makassar ini menjadi salah satu jadi gerbang di Indonesia Timur. Jadi orang tuh silih berganti masuk dan keluar di Kota Makassar. Tentunya itu harus didukung juga dengan masyarakat di Kota Makassar yang tadi sombere atau ramah seperti itu. Benar. Apakah itu sudah terwujud di Kota Makassar? Ya, kita warga Kota Makassar kalau
melihat dengan kata-kata sombere, ini kita sudah somber dari dulu. Dari dulu ya, Iya. sudah sombere dari Ada dulu somber ya. dari dulu. Kenapa? Karena dalam budaya-budaya yang ada di Kota Makassar, ya, sipaka lebi, sipaka inga, sipaka tahu, ini adalah budaya-budaya untuk bagaimana kita rahmat kepada orang. Nah, maka dari itu konsep Makassar sebagai kota Sombere and Smart City, ya, ini disandingkan antara Sombere dan Smart City. Ini menyandingkan dua hal yang berbeda. Satu kearifan lokal, yang satu peradaban dunia, Smart City. Nah, ini disandingkan oleh pemerintah Kota Makassar, sehingga penerapan dari Smart City nanti itu mengarah kepada kearifan lokal yang ada di wilayah Kota Makassar. Kenapa harus ada kearifan lokal? Supaya nantinya kita bukan terbawa oleh arus dari kondisi perkembangan dunia. Sehingga kita melupakan budaya-budaya kita yang ada. Dengan adanya kata somber, apa yang saya sampaikan tadi itu, di dalam somber itu sipaka tahu, sipaka ingat, sipaka lebih, ini tetap ada di tengah-tengah masyarakat Kota Makassar. Nah, untuk kedepannya atau ada mungkinkah program yang sudah dijalankan, tengah dijalankan saat ini untuk mendukung lagi Makassar 2 kali tambah baik ini? Ya, tentunya pemerintah Kota Makassar selalu membuat program yang membuat Makassar 2 kali tambah baik. Ya, ada beberapa program unggulan dari pemerintah Kota Makassar, seperti saya sampaikan tadi. Dari konsep Smart City yang sudah berjalan di Kota Makassar, ini pemerintah membuat loncatan menjadi Makassar menuju Metaverse. Ya, itu seperti apa, Pak? Metaverse itu sebenarnya adalah bagaimana kita bisa berinteraksi di dalam dunia virtual, yang mana dunia virtual itu adalah dunia yang ada di dalam era digital ini, tetapi yang berinteraksi itu secara tanpa batas waktu, tanpa batas ruang. Yang berinteraksi itu adalah virtual kita, atau yang kita kenal dengan kata avatar kita yang berinteraksi di dunia virtual tersebut. Nah, pemerintah Kota Makassar kenapa mengambil metaverse, ya? Karena ke depan pemerintah Kota Makassar ingin melayani masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa batas. Ya, ngomong-ngomong pelayanan untuk masyarakat nih, sejauh ini bagaimana sih pelayanan terhadap masyarakat yang diberikan oleh pemerintah sendiri? Ya, selama ini pemerintah kita Kota Makassar memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap tahunnya ada peningkatan. Ya, tentunya kami berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Baik itu mulai dari level tingkat kelurahan, ya, terus naik ke tingkat kecamatan dan tingkat dinas itu memberikan selalu Bapak Wali Kota mengarahkan bahwa kita ini sebagai pelayan. Ya. Kami aparat pemerintah Kota Makassar bukan lagi pejabat, tetapi kami adalah pelayan masyarakat. Namanya pelayan masyarakat berarti harus siap memberikan layanan kepada masyarakat dalam bentuk apapun yang mereka butuhkan. Tapi lagi-lagi kan tidak boleh hanya salah satu aja yang ini kita harus saling ya, harus imbang antara pemerintah dan juga masyarakat. Harus. Lalu untuk membantu pemerintah menjadikan Makassar ini 2 kali tambah baik, apa saja keterlibatan masyarakat sendiri yang harus mereka lakukan seperti itu? Untuk membuat Makassar 2 kali tambah baik, tentunya keterlibatan masyarakat itu yang paling utama. Ya. Kenapa kami katakan yang utama? Kota Makassar ini tidak bisa berkembang kalau masyarakatnya juga tidak mau ikut berkembang. Ya, betul. Iya. Kota Makassar ini tidak bisa berubah kalau masyarakatnya tidak mau berubah. Maka dari itu pemberdayaan masyarakat, ya, untuk membawa Makassar 2 kali tambah baik ini, masyarakat harus ikut di dalamnya. Dan ini kita lihat masyarakat sudah mulai sadar. Ya, sudah mulai sadar. Ada beberapa kegiatan dari pemerintah yang mana pemerintah Kota Makassar yang mana melibatkan masyarakat, masyarakat ikut langsung terlibat di dalamnya. Apa saja itu, Pak? Ya, contoh salah satunya program yang sementara yang dikembangkan oleh pemerintah Kota Makassar yang dulu waktu periode pertama Pak Dani Pomanto adalah Lorong Garden, Lorong Garden yang mana kita kenal dulu masyarakat sendiri yang menghijaukan lorongnya, menanam bunga, dihiasi, terus dicat, indah lorongnya, ya. Gitu kan pelibatan masyarakat di dalamnya. Ya.
ini dikembangkan di periode kedua, Pak Wali Kota dikembangkan di periode kedua dalam bentuk lorong wisata. Oh, lorong wisata Iya, seperti lorong itu. wisata. Lorong wisata ini memberikan lebih meningkatkan bagaimana masyarakat memikirkan lorongnya ini mau diberdayakan seperti apa. Ya, jadi contohnya seperti begini, Mbak Mi. Dalam lorong itu masyarakat diberikan diajak berdiskusi. Kira-kira lorong ini sudah bagus miloronta. Apa yang perlu lagi dikembangkan di dalamnya? Nah, Mulai dari lorong dulu ya? nah, ya, mulai dari lorong. Ya, dikembangkan dulu apa yang perlu dikembangkan di dalamnya. Masyarakat kami selaku pemerintah cuma memberikan supporting, ya, memberikan supporting, memberikan motivasi, memberikan masukan. Ya, contoh di dalam lorong tersebut ada UMKM yang perlu dikembangkan. Ya, kami dari pemerintah, terkhusus dari dinas yang membidangi UMKM itu akan turun untuk membantu. Membantu. Yang kedua juga kami dari pemerintah melihat kondisi lorong ini, kira-kira apa potensi yang bisa dikembangkan dalam lorong ini. Nah, contoh ada satu lorong yang berada di Kecamatan Tallo, ya. Lorong ini berada di pemukiman kawasan pemukiman Perumahan Dosen. Nah, ya. Di situ kita lihat kira-kira apa yang bisa dikembangkan. Oh, ternyata di situ dikembangkan, di sana ada warga yang bisa membuat sambal sambal kemasan gitu. Ya, sambal kemasan. Ya. Sambal kemasan. Oh, seperti ini. Di sana juga ada warga yang suka menanam. Maka dikasih matching lah. Dikasih cabe, tanam cabe. Oh iya. Ya, hasil cabenya itu Dibikin sambal. Ya, dibikin sambal. Wah, seru seperti juga itu ya, Pak ya. Ya, seperti jadi terjadi saling membutuhkan antara warga yang ada di lorong tersebut. Ya, jadi ada kaitannya Ada semuanya kaitannya. Yang kedua juga dikembangkan adalah dalam lorong situ juga yang didapatkan oleh kami, pemerintah dapatkan dalam hal ini pihak kelurahan kecamatan, potensi apa? Oh, ternyata ada di dalam lorong itu warga yang suka memelihara ikan. Memelihara ikan. Karena mereka senang memelihara ikan, ada kelompok senang memelihara ikan, maka diarahkan untuk memelihara ikan lele, diajar untuk bagaimana memelihara lobster air tawar. Hasil dari inilah yang dikembangkan di lorong menjadi kuliner yang ada di lorong. Jadi mulai dari lorong Mulai tadinya dari lorong. Kirain hanya mengajarkan masyarakat untuk bagaimana menjaga kebersihan, kerapihan dan keindahan. Ternyata di dalam itu ada banyak ini yang saya sampaikan, yang dulu longgarnya ditingkatkan lagi. Iya, betul ditingkatkan. Dan kenapa kita memulai dari lorong? Ya, kalau orang Jawa nggak kenal lorong, mereka tuh itu gang. Jadi banyak bingung kemarin ada yang melihat lorong-lorong misalnya sini, oh ternyata lorong itu gang. Kenapa mengambil lorong? Ini sebenarnya filosofi dari tubuh manusia. Ya, kota ini dibangun berdasarkan filosofi tubuh manusia. Tubuh manusia itu dianggap suatu kota. Dalam suatu kota itu ada yang bisa menggerakkan tubuh kita ini, kita sehat, kita kuat, kita sakit. Kalau sel-sel kita sehat, tentu kita akan sehat. Kalau kita memiliki banyak sel yang mati atau sel yang rusak, tentu kita tidak akan nggak bisa banyak bergerak. Tentu kita sakit. Kalau difilosofikan dengan kota, sel-sel ini adalah lorong. Lorong. Maka sel untuk memperbaiki kota ini sebenarnya dimulai dari lorong. Lorong sudah tertata baik, insya Allah ke depan kota dunia pasti akan. Kita mulai dari yang kecil dulu, istilahnya seperti itu. Benar. Tanggapan masyarakat yang dari lorong ke lorong ini nih, seneng nggak Pak dengan adanya dukungan dari pemerintah sendiri seperti itu? Pasti senang. Iya, kenapa? Karena banyak masyarakat yang dulunya tidak memiliki kegiatan yang berada di lorong, setelah ada kegiatan lorong wisata ini mereka jadi produktif, mereka produktif. Gitu ya. Mereka berpikir malah mereka mengembangkan Apalagi yang bisa dilakukan? Sampai ada satu lorong di Taman Landrea. Lorong itu mereka sudah tanam pakcoy. Sayur, secara hidroponik.
tanam pakcoy secara hidroponik, mereka kan biasanya cuma jual pakcoynya saja. Nah, muncul kreativitasnya. Membuat pakcoy menjadi jus. Wow, sehat segar ya. sekali, Mbak. Hidup sehat ya. Segar hasilnya. Iya, benar. Iya, segar. Itu kemarin waktu kami kunjungan ke lorong itu disajikan jus pakcoy di blender, taruh madu. Ya. Segar. Bisa campur buah-buahan juga tuh, segar Pak. sekali. Lebih segar ya. Itu kreativitas dari warga yang ada di lorong. Oke, baik. Kita masih lanjut, ini semakin seru perbincangan kita kali ini. Celebrate Makassar akan segera kembali. Halo Pak, Assalamualaikum. Ya, majunya negara ini, sipaka lebih, sipaka ingat, sipaka tahu. Kita sudah somber dari dulu. Satu kearifan lokal, yang satu peradaban dunia, smart city. Di Makassar 2 kali tambah baik ini untuk masyarakat nih. Saksikan Celebrate Makassar dengan tema I Love Makassar 2 kali tambah baik. Bersama Kadiskominfo Makassar, Mahyudin, Celebes TV, lokal lebih keren. Kembali di Celebrate Makassar. Nah, Pak Mahyudin, tadi saya masih penasaran banget nih. Kita mulai dari lorong-lorong. Tadinya sebenarnya saya pikirkan hanya mengedukasi masyarakat itu untuk memiliki tempat hunian yang lebih rapi, terjaga, bersih, dan indah. Tapi ternyata di dalam lorong itu ada sesuatu lagi yang lebih unik, yaitu pemerintah mendukung UMKM yang akan berkembang di dalamnya. Baik, pertanyaan saya adalah ketika tadi sudah disupport untuk mengajarkan bagaimana caranya untuk berbisnis kecil-kecilan mulai dari lorong. Misalkan tadi nih buat sambal kemasan. Kemudian ketika sudah ada itu, bagaimana caranya mereka untuk memasarkan untuk lebih banyak lagi diketahui oleh masyarakat luas? Ya, pemasarannya tentunya kan mereka membuat usaha ini melihat pasar yang ada. Ya, pasar. Oh, saya cocok buat sambal. Contoh sambal tadi, sambal di Talo. Dia, oh cocok saya buat sambal. Mereka buat sambal. Setelah buat mereka jual. OPD terkait dalam hal ini dinas koperasi melihat dari UMKM ini, UMKM ini mereka punya omset itu mulai dari awal sampai sekarang tidak ada peningkatan, seumpama. Ya, tetap seperti itu, tetap stagnan. Maka dinas pariwisata, dinas koperasi itu harus turun tangan untuk membina, bawa ke inkubator center yang dibuat oleh dinas koperasi. Di inkubator center ini mereka dilatih. Ya, namanya inkubator. Baik kan kalau belum cukup lahir dibawa ke inkubator, dimatangkan dulu juga bisa lihat dunia, siap dengan dunia yang sebenarnya. Nah, masuk dalam inkubator, dilatih, seumpama dari mereka produknya ini apa yang kurang, ya, kemasannya yang kurang, rasanya yang kurang, itu dilatih sehingga hasilnya bisa lebih baik. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan, ya, ada motor listrik, yang kami istilahkan tetere. Ya. Smart Enterprise Mart. Ya. Jadi motor listrik ada gandengannya. Gandengan itu berisi barang-barang hasil produk UMKM di lorong. Mereka membawa barang ini keliling kecamatan-kecamatan. Yang ada kecamatan untuk dijajakan seperti itu. Nah, hasilnya itu ya, kembali lagi ke UMKM-nya. Nah, paling tidak dari segi promosi dari teter ini terpromosi juga. Sudah banyak yang tahu seperti itu. Nah, kami juga dari pemerintah dalam hal bagaimana mengembangkan lorong wisata, mempromosikan lorong wisata, bukan cuma bahwa kami sudah membranding lorong wisata, terus kami melepas, sudah jadi. Tetap harus tetap kami bagaimana mengusahakan, pemerintah mengusahakan bahwa bagaimana bisa berkembang kodong ini lorong kalau tidak ada datang orang. Jadi gimana datang. Nah, maka pemerintah mengajak
Ya. Nah, mengajak nantinya pemerintah Kota Makassar menyiapkan komuter metro moda yang di-launching kemarin pas ulang tahun kota yang namanya Cokmo. Nah, komuter metro moda. Wow, lucu juga ya istilahnya Cokmo ya. Cokmo. Ini mobil listrik berpenumpang 12 orang yang akan menjemput wisatawan atau orang yang ada di hotel untuk dibawa ke lorong wisata. Nah, nanti pada saat masuk ke lorong wisata itu apa para wisatawan yang akan dapatkan dari situ, Pak? Nah, mereka akan melihat mereka akan melihat hal-hal yang ada di dalam lorong wisata. Ya. Tetapi sebelum menuju lorong wisata, di dalam mobil sudah disiapkan kacamata virtual untuk melihat lorong itu secara metaverse. Keren ya. Nanti kedepannya seperti itu. Kedepannya seperti itu. Ya tentu saja dengan adanya begitu mungkin juga menjadi semangat lagi untuk para masyarakat di lorong-lorong ini mengembangkan ya gitu. Nah, karena konsep ini tentu ini semua saling terkait, Mbak. Terkait, betul. Antara smart city, antara lorong wisata, ini semua terkait. Nah, smart city-nya ada di situ, smart branding-nya ada di situ, ini semua smart society-nya ada di situ. Ini semua terkait. Nah, dari lorong wisata ini dikunjungi oleh wisatawan ya, melihat apa yang ada di dalam lorong wisata, keunggulan yang ada di dalam lorong wisata, itu yang mereka lihat. Karena kita kan seperti di Kota Makassar ini, orang banyak datang di Kota Makassar itu pasti langsung bilang makanan, kuliner. Pokoknya kalau Makassar kuliner, ikan. Makanan ini contohnya gitu ya. Di lorong wisata itu kuliner itu yang dikembangkan. Kuliner yang ada. Ya itu kemampuan masyarakat yang ada di lorong itu untuk mengembangkan lorongnya, untuk mengembangkan UMKM-nya. Seumpama jago bikin coto, jago bikin palu basah, dilatih. Betul. Jadi kita berwisata kuliner juga di situ, tapi kita dimanjakan mata kita dengan tempat-tempat yang indah gitu, tumbuhan-tumbuhan seperti tadi kan, ada yang udah nanam gitu diperindah lorongnya. Benar. Seperti itu. Untuk sekarang ini mulai bulan November ini, ya kami pemerintah Kota Makassar bagaimana bisa bagaimana bisa mengajak orang ke lorong wisata itu dimulai dari OPD yang ada di Kota Makassar. Apa langkah yang kami ambil? Langkah yang kami ambil adalah kami menggelar rapat lagi, bukan lagi di kantor. Di mana, Pak? Di lorong? Di lorong misalnya kita rapat. Sambil ngopi? Sambil ngopi, kita berbicara. Kita hadir di lorong wisata. Paling tidak pemerintah kami rapat di lorong wisata. Yang pertama, UMKM akan hidup. Ya, betul. Karena snack rapatnya kami beli dari warga yang di lorong. Jadi nggak kaku lagi antara pemerintah dan masyarakat. Nah, mereka juga tahu secara langsung program-program dari pemerintah seperti apa. Betul. Nah, UMKM hidup, mereka dekat dengan pemerintah, mereka juga paham dengan program pemerintah. Karena suatu kebijakan pemerintah itu biasanya tidak diterima oleh masyarakat kalau masyarakat tidak tahu itu kebijakannya apa. Tidak jelas. Tidak jelas. Tetapi kalau mereka mendengar dibahas kebijakan secara langsung seperti ini ternyata. Jadi itu termasuk juga pendekatan pemerintah kepada masyarakat. Edukasinya seperti itu ya, agar mereka lebih mudah menerima. Nah, oke, kita kembali, ini sangat menarik sih tentang lorong wisata ini ya. Tapi kita kembali lagi ke tema kita yang I Love Makassar, 2 kali tambah baik, jangan mundur. Nah, untuk menjadi 2 kali tambah baik ini dari sektor apa saja sih Pak yang sudah berkembang? Yang ada beberapa sektor yang berkembang di Kota Makassar. Tentunya Smart City Kota Makassar ini kita di tahun ini menjadi salah satu kota Smart City mewakili Indonesia di ASEAN. Ya, ada 3 kota, Jakarta, Banyuwangi, dan Kota Makassar. 3 kota ini Makassar selaku perwakilan Indonesia untuk ASEAN Smart City yang nanti akan diadakan di tahun 2023. Nah, yang kedua perkembangan Kota Makassar yang kita sampaikan, yang dijelaskan tadi, ya tentunya kita melihat
kondisi COVID kemarin. Ya, betul. Ya, yang mana di 2020 semua down, ya. Pendapatan asli daerah juga turun, ya. Tetapi kita cepat rebound, cepat bangkit. Ya, cepat bangkit. Bukti bangkitnya kita, pendapatan daerah Kota Makassar setiap tahunnya meningkat. Ya, yang dari awal waktu awal pandemi 2021 di kisaran hanya sekitar 700 sampai 800 juta. Ini di tahun 2022 ini sudah capai sekitar 1,1 T. Cepat, wow, udah T ya? T. Jadi perkembangannya juga pesat ya, dalam waktu 2 tahun berarti kan dimulai dari 2020. Nah, ini menandakan bahwa perkembangan Kota Makassar ini seperti yang Mbak sampaikan tadi, terus 2 kali tambah baik. 2 kali tambah baik. Karena memang Makassar ini kan sudah menjadi kota metropolitan juga. Tentunya tadi kalau kita berbicara dari lorong wisata, kita mulai dari yang kecil. Tentunya kita akan tetap dengan skala besarnya nanti nih. Kan tadi kita masih mengedukasi masyarakat di lorong bahwa kita harus mengembangkan apa potensi-potensi yang ada dari lorong. Nah, jika kita berbicara untuk yang skala lebih tingginya lagi, apa sih yang pemerintah akan berikan kepada masyarakat ini dalam wujud untuk menciptakan SDM yang lebih berkualitas lagi, Pak Mahir? Oh iya, untuk menciptakan SDM yang berkualitas tentunya warga terus SDM yang masyarakat Kota Makassar, ini kan ada kewenangan dari Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan ini telah membuat konsep bagaimana pendidikan yang ada di Kota Makassar ini lebih baik ke depan. Ya, konsep-konsep itu baik karena kalau dari segi pendidikan kan mengacu kepada kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Tetapi ada beberapa hal-hal yang dikembangkan atau diinovasikan oleh Dinas Pendidikan untuk bagaimana masyarakat itu bisa memperoleh pendidikan secara lebih baik. Ya, ada smart schooling yang dikembangkan oleh Dinas Pendidikan. Ini nantinya bagaimana masyarakat bisa belajar lebih baik. Kalau kita berbicara belajar lebih baik, tapi apakah juga didukung dengan masyarakat yang mungkin ada yang kurang mampu seperti itu? Apakah tetap bisa mendapatkan pendidikan juga yang sama seperti yang lainnya? Ya harus. Harus ya. Pemerintah harus bisa. Ya. Kami pemerintah Kota Makassar pasti masyarakatnya malah mendorong masyarakat yang tidak sekolah harus sekolah. Dinas Pendidikan mendorong, mencari. Ya. Kembali lagi ke lorong wisata. Ya, kembali lagi ke lorong wisata. Kenapa saya katakan kembali lagi ke lorong wisata? Ya. Program strategis seluruh OPD yang ada di Kota Makassar ini mulai dari lorong wisata. Mulai dari lorong ya. Dinas Pendidikan masuk mencari orang yang putus sekolah yang ada di dalam lorong wisata dibawa untuk sekolah. Seperti itu. Dinas Tenaga Kerja mencari potensi orang yang bisa bekerja atau bisa dikembangkan skillnya, ya, diambil, dibawa, dikasih ikut pelatihan supaya skillnya itu lebih meningkat. Kalau dari Kominfo sendiri? Kalau kami dari Kominfo menyiapkan CCTV yang ada di lorong wisata untuk memantau keamanan dan ketertiban warga sekaligus melihat kondisi dari lorong wisata. Seperti itu ya? Iya, jadi kami menyiapkan satu lorong itu 4 CCTV dan itu langsung bisa dipantau di command center yang ada di lantai 10 Balai Kota. Jadi di semua lorong Kota semua Makassar? Di lorong, jumlahnya udah berapa wisata. tuh? Lorong wisata tahun ini ditargetkan 1095. Wow, ramai juga banyak juga ya seperti itu ya. Nah kan ini udah sebentar lagi mau nyebrang tahun nih, jadi pasti ada persiapan-persiapan sendiri untuk bagaimana mewujudkan Makassar 2 kali tambah baik. Nah sekarang ini apa saja sih yang lagi dijajaki seperti itu? Ya, yang lagi dijajaki sekarang ini oleh pemerintah, bagaimana isu yang berkembang sekarang adalah di 2023 itu kita akan terjadi resesi ekonomi. Ya. Pemerintah Kota Makassar sekarang ini menyiapkan kemandirian ekonomi bagi rakyat.
Seperti apa itu Pak? Iya. Ya, saya bilang tadi kembali lagi ke lorong wisata. Lorong wisata lagi? Iya. Lagi-lagi kembali ke lorong lagi. Wisata. Ketahanan pangan masyarakat. Jadi mereka dibuat mandiri. Iya. Sejak dini ya. Sejak dini. Itu kembali lagi saya bilang kembali lagi ke lorong. Iya. Untuk menghadapi apa yang diramalkan 2000 buat jaga-jaga. Iya, jaga-jaga 2023 terjadi. Apa yang terjadi 2023 kita tahan dulu. Kita akan segera kembali setelah yang satu ini. Halo Pak, assalamualaikum. Ya, majunya negara ini, si Paka lebih, si Paka ingat, si Paka tahu. Kita sudah somber dari dulu. Satu kearifan lokal, yang satu peradaban dunia, Smart City. Di Makassar 2 kali tambah baik ini untuk masyarakat nih. Saksikan Celebrate Makassar dengan tema I Love Makassar 2 kali tambah baik. Bersama Kadiskominfo Makassar, Mahyudin, Celebes TV, lokal lebih keren. Kembali dalam Celebrate Makassar dan masih bersama saya dan juga Pak Mahyudin di sini. Ya. Tadi kita melanjutkan persiapan. Ya, persiapan resesi. Iya betul. Ya. Kan memang banyak yang memprediksi di 2023 akan terjadi. Kita berdoa semoga terjadi. Tidak terjadi. Ya. Kami pemerintah Kota Makassar ya menyiapkan hal-hal untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti itu. Yang sekarang kembali lagi ke lorong wisata. Lorong wisata ya, lorong ini lagi, ya, di situ menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat. Ya. Dan ketahanan pangan dari masyarakat yang ada di lorong wisata. Kalau mereka bisa mengembangkan, memelihara lorong wisatanya menjadi yang ada sekarang dikembangkan, terus tetap konsisten dengan yang ada di lorong itu, insya Allah resesi terjadi bisa dihindari. Kita bisa hindari. Seperti itu. Nah itu tadi persiapan-persiapannya salah satunya. Tapi kan tidak selalu niat baik kita itu tidak mendapatkan tantangan ya. Benar. Nah kalau tantangannya sendiri nih untuk menjadikan Makassar 2 kali tambah baik itu kira-kira apa aja nih Pak? Ya, setiap memulai hal yang baik, ya pasti tantangannya, hambatannya itu besar. Selalu. Kalau hal yang baik selalu pasti berat. Ya. Sama juga kalau kita mau berbuat baik, berapa berbuat baik sama orang, ya. Ada setan, ada setan yang ada saja ya. Ada jangan. Sama ini. Nah, tetapi kita tidak perlu terhalang dengan hal seperti itu, karena tujuan kita adalah untuk bagaimana Makassar 2 kali tambah baik, terus tambah baik. Itu. Nah, tantangannya tentunya ya ada beberapa hal. Ya memang kami melihat dalam pengembangan lorong wisata ini banyak tantangan. Ya, pertama apa yang diinginkan oleh masyarakat ya biasanya tidak terpenuhi oleh pemerintah. Nah, kami di sini dari bagaimana bisa yang tidak terpenuhi ini bisa ada ada hal-hal yang bisa memenuhi hal tersebut. Ya. Nah, anggaran dari pemerintah kota kan bukan cuma untuk lorong wisata, banyak hal untuk dibenahi, baik infrastruktur atau yang lain-lain. Nah, hal-hal yang perlu yang menjadi tantangan dalam hal pembiayaan ini kembali lagi di bagaimana mereka bisa membawa orang ya atau membawa investor untuk melihat ya pihak ketiga, baik itu dari pihak swasta dari segi CSR-nya untuk membantu di lorong, nah itu bisa. Nah, karena ada beberapa lorong wisata yang dibantu oleh CSR dari perusahaan-perusahaan. Ya seperti yang di Tello itu dibantu oleh dari saya dibantu BRI atau PLN. Ya. Gitu ya. Ya itu. Mereka selama keinginan mereka
Ada, ya. Iya, keinginan mereka ada. Yang kedua tantangannya tentunya dalam setiap kebijakan pemerintah ada orang yang pro dan ada orang yang kontra. Ya. Ya, tinggal bagaimana yang pro dan kontra ini saling menerima. Maka di situ hadirlah pemerintah untuk menjembatani. Nah, kita selalu kami selalu memperlihatkan, ya, nggak usah ada yang mencibir, buang uang, buat lorong wisata. Seperti kita nggak usah, karena tujuan kita mau lihat, kita sudah punya tujuan lorong wisata akan seperti ini. Kita buat dulu tujuannya seperti itu. Yang kontra pasti oh iya tuh bagus Ki. Ternyata sekarang udah banyak bisa dilihat ya. Iya. Bagus Ki. Akhirnya kan mereka kan ikut. Nah, sama dengan Lorong Garden dulunya seperti itu. Lorong Garden dulunya banyak warga yang banyak warga yang kenapa mau dicat di mana? Kasih saja tanam bunga saja, cantik, nggak usah di mana. Tetapi kami pemerintah mengajak terus. Ya. Benahi lorong tak cat Ki. Motivasi kasih cat ini. Akhirnya lorong yang tidak dicat itu mereka cat sendiri lorongnya karena malu sama yang udah dimodalin tadi cat ya. Masa tuh bisa bagus lorong di sana kita tidak. Akhirnya muncul. Ya sebenarnya selama tujuan kita baik, kita fokus saja ke arah tujuan. Insya Allah yang kontra itu akan ikut. Sampai pada tujuannya. Nah tentu saja karena banyak tantangan, butuh juga banyak dukungan sebenarnya. Benar. Lalu bagaimana dukungan dari legislatif sendiri dan pemangku kepentingan lainnya untuk Makassar 2 kali lebih baik ini? Alhamdulillah dari legislatif sendiri, dukungan dari DPRD Kota Makassar sangat besar mendukung lorong wisata. Ini terbukti dengan mereka juga sendiri melihat melihat sendiri hasil dari yang ada di lorong wisata. Mereka juga mengadakan kegiatan di lorong wisata. Ya, DPR Reses juga di lorong wisata. Udah main-main ke lorong juga semuanya. Itu menandakan bahwa mereka mendukung dari program lorong wisata. Seperti itu. Kalau kita melihat hingga saat ini perkembangan ekonomi juga kesejahteraan masyarakat sendiri itu seperti apa Pak? Ya. Apakah ada peningkatan? Karena kemarin kan baru pandemi juga tuh ya. Kita melihat ada peningkatan. Ada peningkatan yang mana peningkatannya itu sebelum pandemi kita berada di 0,1 minus. Ya. Ini kita sudah naik di posisi 6,47 tidak salah. Ini peningkatan yang sangat signifikan. Ya. Kenapa? Karena dari beberapa tahun untuk naik satu tingkat satu digit saja naik itu berat. Ini kita sudah berada di posisi 6, terakhir dari laporan BPS itu 6,47. Terlebih lagi kita kembali lagi ke lorong ya. Di situ kan mungkin temannya masyarakat menengah ke bawah seperti itu. Dengan adanya pandemi kemarin, kemudian tadi Pak Mahyudin mengatakan bahwa sudah diberikan semangat, modal dan macam-macam lah untuk mereka bisa bangun kembali, semangat kembali. Akhirnya terbangunlah bisnis-bisnis kecil dari lorong ini seperti itu. Apakah ini akan berjalan seterusnya? Insya Allah. Ini akan berjalan terus, ya. Dan ini pemerintah nggak berhenti mendukung juga ya? Iya, pemerintah kan selalu mendukung dan mengawal kegiatan ini. Ya, kenapa? Karena tujuan dari kegiatan ini lorong wisata bagaimana mensejahterakan masyarakat, ya, membuat kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan dari warga sendiri. Dan pastinya membawa Makassar 2 kali terus tambah baik. 2 kali terus tambah baik ya. Tentu saja itu juga didukung oleh infrastruktur yang layak. Benar. Seperti itu. Yang layak itu seperti apa menurut Pak Mahyudin? Infrastruktur yang layak itu ya kalau menurut kami Pak di Kota Makassar ini ya memang masih ada beberapa infrastruktur yang perlu dibenahi. Ya karena Kota Makassar ini dengan luas 177 km persegi, ya dengan kembali lagi selalu orang bilang pasti alasannya persoalan anggaran lagi. Anggaran lagi ya betul. Nah,
infrastruktur yang ada, kita di Kota Makassar patut bersyukur. Ya, kenapa? Pertama, ya, dari segi jalan tol kita sudah miliki. Ya, betul. Ya. Memudahkan. Ya, memudahkan tol dalam kota juga, walaupun tidak terlalu panjang kita sudah ada. Betul. Ya, kemacetan juga sudah diatasi. Nah, ini harus kita syukuri. Ya, karena kita melihat dibandingkan kota-kota yang lain yang ada di Sulawesi Selatan, ya kalau dari segi infrastruktur kita banjir mungkin masih dikit ya Pak ya? Ya kalau banjir, kita di Kota Makassar ya kalau bulan November Desember dimaklumin aja. Ya, curah hujan yang tinggi. Ya, hanya kami selaku pemerintah ya bukan tidak tinggal diam, ya memberikan penanganan penanganan pada saat banjir, ya bagaimana warga bisa dievakuasi. Nah, setelah banjir, dinas PU turun bagaimana membenahi drainase yang kurang maksimal kerjanya, fungsinya itu dibenahi oleh dinas PU. Ya karena kemarin kan juga ada di beberapa tempat ya. Ada. Itu bagaimana tuh menghadapinya itu? Ya menghadapi dari banjir ini, ya tentunya kami pemerintah pertama dulu bagaimana warga yang mengungsi ini bisa bertahan. Yang pertama mereka diungsikan ke tempat yang lebih layak, terus mereka mendapatkan fasilitas yang layak, ya, makan tercukupi, istirahat tercukupi, sakit bisa diobati. Agar merasa juga ada perhatian dari pemerintah, ada perhatian seperti pemerintah. Itu karena kan kemarin saja waktu banjir belum berapa jam setelah hujan air naik, orang ada yang mengungsi sudah turun dari BPBD turun, dinas sosial turun, pemadam kebakaran turun, ya dinas sosial membuat dapur umum, BPBD menyiapkan perahu untuk menjemput warga untuk diungsikan ke tempat yang lebih baik. Lebih baik, iya. Seperti itu. Jadi semua kemarin waktu minggu kemarin, banjir minggu kemarin, semua OPD langsung turun sesuai dengan tugas masing-masing. Jadi turun semuanya membantu seperti itu ya. Itu dari memang mewujudkan Makassar 2 kali tambah baik itu mudah-mudah sulit gampang gitu ya. Lalu harapan kedepannya itu seperti apa dengan adanya Makassar 2 kali tambah lebih baik ini? Iya. Dengan adanya Makassar 2 kali tambah lebih baik ini sebenarnya ini memberikan semangat bagi kita. Ya, ini memberikan motivasi bagi kita, dan yang paling penting ini merupakan doa bagi kita. Ya, karena kalau kita apa yang kita ucapkan itu menjadi doa bagi kita. Jadi yang baik-baik aja. Jadi kalau kita bilang Makassar 2 kali terus tambah baik, insya Allah akan terus tambah baik. Itu. Dengan adanya semangat ini tentunya kami harapkan masyarakat, keterlibatan masyarakat itu sangat besar, harus sangat besar. Untuk kedepannya ini apa aja sih yang mau dilakukan lagi oleh pemerintah untuk menjadikan lebih baik? Iya, di tahun 2023 nanti pemerintah Kota Makassar akan membuat beberapa program atau fasilitas yang ada di Kota Makassar ini akan disiapkan. Akan ada sport center yang ada di Kelurahan Untia, Kecamatan Durikanaya, namanya Maca. Terus nanti akan ada mall pelayanan publik, ya, dan government center, yang mana dalam gedung ini semua fasilitas semua hal-hal yang mengenai pelayanan masyarakat ya akan ada dalam suatu tempat. Semua masyarakat bisa mengurus apapun dalam tempat tersebut. Yang di pelayanan yang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat semua ada di tempat tersebut. Ini udah terdengar oleh masyarakat nggak nih cita-citanya? Iya, udah, gitu ya. Jadi apa tanggapan masyarakat sendiri, Pak? Ya, tanggapan masyarakat kembali lagi, ya tentunya ada yang bilang ada yang positif, dan tentunya lebih banyak yang ada yang negatif, tentunya lebih banyak positif. Yang positif seperti itu, yang penting maju terus, gitu ya.
Ya, mudah-mudahan kita sama-sama berdoa ya Makassar benar-benar menjadi 2 kali tambah baik. Kominfo sendiri nih, apalagi program-program yang sedang disusun untuk kedepannya? Ya, kedepannya program kami susun terkaitan dengan pelayanan masyarakat. Ya, kami akan mengembangkan satu aplikasi besar. Apa tuh? Yang namanya Super Apps, yang mana nanti dalam aplikasi ini akan menaungi semua aplikasi yang ada di pemerintah Kota Makassar, yang ada di masing-masing OPD, yang bertujuan untuk memberikan pelayanan. Jadi melalui satu aplikasi itu saja masyarakat bisa masuk, bisa terlayani melalui satu aplikasi. Misalnya apa saja nih? Ya, contoh sekarang yang sudah terintegrasi dengan platform kami untuk sementara adalah dalam hal pembayaran pajak. Langsung bisa masuk di aplikasi tersebut, langsung terhubung, mereka bisa membayar pakai OVO, mereka bisa terhubung ke bank. Oh gitu ya, langsung kayak apa sih, bayar pajak, apa bayar air, bayar listrik juga bisa nih? Bayar listrik nggak, pastinya kan seperti itu. Semuanya nanti akan ada di dalam akan memudahkan masyarakat. Kapan launchingnya? Kami usahakan tahun depan selesai. Oke. Tentu saja kita doakan berjalan lancar agar memudahkan juga masyarakat Makassar. Seperti itu. Pak Mahyudin, terima kasih sekali untuk waktunya. Sekali bincang-bincang jadi banyak tahu nih apa yang pemerintah tengah jalankan untuk menjadi Makassar 2 kali tambah baik. I love Makassar. Dan sudah saatnya juga saya pamit undur diri, Celebes People. Terus saksikan Celebrate Makassar. Sampai jumpa.